Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Tambak Sari, Kota Surabaya, berdiri pada tanggal 18 November tahun 1952. Adapun sebagai pendirinya adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Surabaya, yang waktu itu sebagai ketuanya adalah Bapak Dr. Muhammad Suwandi. Siapakah Bapak Dr. Muhammad Suwandi itu? Bapak Dr. Muhammad Suwandi adalah salah satu direktur rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya, yang saat itu juga menjadi sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Surabaya. Karena jasa-jasa beliau cukup tinggi dan diakui oleh pemerintah, sehingga nama beliau sekarang diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit umum di Kota Surabaya, ialah nama Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi, tepatnya di Jalan Tambakrejo nomor 4547 Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini anak-anak kami sedang belajar di perpustakaan. Perpustakaan ini adalah perpustakaan yang dirintis oleh pengurus pada tahun 2009. Dan alhamdulillah pada tahun 2010, perpustakaan yang didirikan oleh pengurus atau pimpinan Panti Asuhan Muhammadiyah Pesantren ini pernah menjuarai tingkat 1 Taman Bacaan Sekota Surabaya. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga kesempatan ini, bahwa Panti Asuhan ini ruang lingkup yang kami layani. Pertama adalah anak asuh di dalam asrama, seluruh kebutuhan menjadi tanggung jawab lembaga Panti Asuhan. Yang kedua, anak asuh di luar asrama, ini setiap bulan kita suplai bahan pokok berupa beras, kemudian minyak, kemudian gula, kemudian alat-alat sarana pendidikan yang lain, kemudian lansia, sehingga jumlah klien kami atau anak asuhan kami seluruhnya, baik yang di asrama maupun non asrama, jumlahnya adalah 242. Setiap bulan kami membutuhkan bahan sembako berupa beras sejumlah 1 ton 250 kg untuk kita bagikan kepada anak-anak yang di luar asrama. Setiap kelurahan ada 25 anak asuhan. Kemudian untuk biaya operasional, setiap bulan kami membutuhkan anggaran senilai 150 juta rupiah. Oleh karenanya, donasi dan support atau bantuan dari Bapak Ibu dan masyarakat masih sangat kami butuhkan. Di samping itu, kami pengurus punya program. Program prioritas kami adalah anak-anak bisa hafid Al-Quran. Setiap yang hatam 1 juz kita berikan reward, kita berikan hadiah uang tabungan senilai 250.000. Yang hafal 30 juz, kita berikan reward tabungan senilai 2,5 juta. Kemudian yang kedua, anak-anak kita harapkan mampu berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Apa tujuannya? Bahasa Arab bisa mampu membaca kitab-kitab kuning. Bahasa Inggris bisa komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat, baik tingkat nasional maupun internasional. Kemudian program kami yang ketiga adalah ingin membangun. Panti Asuhan ini tadi sampaikan dibangun mulai tahun 1952, sehingga bangunan ini sudah tidak layak lagi untuk diteruskan, harus direnovasi total. Jadi akan kami bangun masjid dan renovasi total Panti Asuhan ini karena berdiri mulai tahun 1952, sehingga sudah waktunya untuk direnovasi dengan anggaran yang akan kami butuhkan senilai 18 miliar. Oleh karenanya, support dari Bapak Ibu, baik berupa bahan bangunan, berupa dana, dan lain-lain, untuk terwujudnya program tersebut sangat kami harapkan. Selain Panti Asuhan ini sebagai tempat pembinaan anak yatim, yatim piatu dan anak terlantar, Panti Asuhan ini juga sebagai tempat kegiatan sosial masyarakat. Salah satunya kami bangun masjid. Masjid ini untuk sarana ibadah masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, Panti Asuhan Muhammadiyah ini juga sebagai sentra kegiatan anak-anak bakti sosial, anak-anak perguruan tinggi, mahasiswa, dan juga masyarakat. Yang ketiga, Panti Asuhan Muhammadiyah ini juga sebagai tempat belajar dan juga bermain lingkungan, anak-anak lingkungan, anak-anak masyarakat sekitarnya.
Kemudian Panti Asuhan Muhammadiyah ini juga sebagai sarana untuk penelitian, untuk memenuhi sarjana. Jadi dari UNER ya, yang saya tahu dari UNER ini langsung untuk memenuhi S2, sarjana fisiolog juga mengadakan penelitian di sini. Kemudian dari ITS, dari UNTA, kemudian dari Widya Mandala untuk memenuhi skripsinya juga di Panti Asuhan Muhammadiyah Gresik ini, termasuk dari Universitas Muhammadiyah, sehingga banyak beberapa alumni yang sudah ditelurkan, sudah menjadi alumni Panti Asuhan Muhammadiyah. Sekarang ada yang sudah jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Malang, ada yang menjadi tokoh masyarakat, menjadi kepala sekolah, menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Bapak Kiai Haji Syukur ini menjadi kiai dan sekaligus tokoh masyarakat, dan ada juga yang menjadi direktur salah satu perusahaan dan menjadi wira swasta, alumni Muhammadiyah. Bahwa kami ingin mengantarkan anak-anak panti dan pesantren Muhammadiyah, baik dari anak yatim, yatim piatu, dan anak yang terlantar, untuk menjadi anak-anak yang berkualitas dan mandiri. Adapun prestasi yang pernah kami peroleh, salah satunya ialah Panti Asuhan Muhammadiyah ini pernah menjadi panti asuhan terbaik sekota Surabaya. Kemudian kedua Jawa Timur. Pada tahun 2018 kami dinobatkan sebagai panti asuhan dan pesantren ramah lingkungan, sehingga mendapat piala terbaik sekota Surabaya, panti asuhan dan pesantren ramah lingkungan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sebagai pengurus dan pengelola Panti Asuhan dan Pesantren Muhammadiyah Hafidz Al-Quran terus berbenah diri, terus berusaha menjadi yang terbaik. Kegiatan di Panti Asuhan Muhammadiyah Tambahsari, kita mulai bangun tidur. Anak-anak dibangunkan oleh pengasuh, yaitu Ustadz Ade, jam 4:15 untuk persiapan untuk sholat tahajud. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang dipimpin oleh Ustadz Ade, kadang-kadang anak atau santri yang memimpin sholat. Kemudian setelah selesai sholat subuh, anak-anak yaitu mufrodat, yaitu atau kata-kata mutiara dari bahasa Arab. Kemudian setelah selesai mufrodat, untuk sementara ini masa pandemi ya, anak-anak langsung setelah selesai mufrodat itu merapikan tempat tidur. Setelah merapikan tempat tidur sekitar sampai jam 7, ada estimasi waktu 1 jam untuk persiapan daring, yaitu pendidikan jarak jauh dari sekolahan mulai jam 8 kita batasi sampai jam 11 siang. Setelah itu jam 11 siang ada waktu setengah jam untuk, yaitu mempersiapkan untuk sholat duhur secara berjamaah. Setelah selesai sholat duhur berjamaah, ngaji atau deres 15 menit. Setelah itu kita akan makan bersama-sama mulai jam 12 sampai jam 1 siang. Setelah selesai jam 1 siang, anak-anak yaitu kajian tafsir atau kajian bahasa Arab yang dipimpin oleh Ustadz Sarif dan Ustadz Soleh, mulai jam 1 sampai jam 2:15. Setelah itu jam 2:15 anak-anak untuk persiapan sholat asar. Ada waktu 15 menit kita pergunakan untuk ngaji. Setelah itu anak-anak melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Nah, estimasi sampai jam 3, kemudian anak-anak istirahat. Istirahatnya ada yang bermain pingpong, ada yang bermain badminton, dan lain sebagainya. Kemudian jam 5 sore anak-anak masuk ke masjid untuk untuk ngaji bersama atau tahfidz bersama, menghafalkan surat-surat yang sudah dipilih atau melanjutkan surat-surat. Kemudian melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Setelah selesai sholat maghrib ya,
itu ada kajian HPT Himpunan Pustuhan Tarje dari yang dipandu oleh Pak Imanan. Kemudian ada tafsir Al-Quran yang dipandu oleh Pak Soleh, ada bahasa Arab yang dipandu Ustadz Syarif, ada bahasa Inggris yang dipandu oleh Ustadz Arif, kemudian ada yang Tafsir Al-Quran yang dipimpin oleh Ustadz Junahar dan Bu Iva. Ya, itu nanti. Setelah itu kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Setelah selesai sholat isya berjamaah, anak-anak makan malam. Nah, makan malam kita batasi jam 7 malam sampai setengah 8. Setelah itu persiapan kajian jam 8. Ada yang tapak suci yang dipimpin oleh Pak Yusuf, ada yang tahfidz, dan ada yang belajar kelompok. Ya. Setelah pukul 9 malam jam 21.00 setelah selesai kajian, yaitu persiapan untuk tidur malam. Tetapi sebelum tidur itu anak-anak dibariskan di depan kamarnya masing-masing untuk satu, berdoa bersama-sama, masuk ruangan, doa tidur, dan tidur dimulai jam 10. Kemudian bangun lagi jam 4:15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Bahtiar Febrianto, asal dari Bali. Saya di sini awal masuk tanggal 25 Juni 2018. Jadi saya di sini sudah 3 tahun dan saya sekarang duduk di kelas 12 SMK. Saya bersekolah di SMK Muhammadiyah 1 Surabaya, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pemain sepak bola untuk bisa mengharumkan nama bangsa dan mengangkat martabat orang tua dan martabat panti ini. Semoga teman-teman saya di sini bisa lebih sukses, bisa membanggakan kedua orang tuanya. Pokoknya sukses lah, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayunda. Nama saya Nurzana. Asal saya dari Surabaya. Asal saya dari Medan. Saya di sini sudah sekitar 5 tahunan dari 2015. Saya di sini sekitar 4 tahunan dari 2017. Saya bersekolah di SMK Muhammadiyah 1 Surabaya, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Saya sekolah di SMA Muhammadiyah 3 di kelas 6. Harapan saya untuk kedepannya panti ini, semoga panti ini menjadi panti percontohan untuk panti-panti yang lain. Semoga panti ini bisa lebih maju untuk kedepannya. Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.